Kalian pernah nggak sih sedang menikmati hari yang cerah dan tiba-tiba ada aja pikiran negatif yang datang dan merusak suasana hati? Entah itu khawatir tentang pekerjaan, ngerasa cemas dengan masa depan, atau sekedar meragukan diri sendiri. Pikiran negatif ini bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Dan kalau dibiarkan, bisa mengganggu kebahagiaan dan produktivitas kita. Gue yakin banyak dari kalian yang pernah merasakan hal ini. Mungkin saat sedang bersantai di rumah, tiba-tiba teringat deadline pekerjaan yang belum selesai dan langsung merasa cemas. Atau saat sedang berkumpul dengan teman-teman, tapi pikiran tentang masalah pribadi tidak bisa hilang dari kepala. Pikiran negatif seperti ini bisa membuat kita merasa tertekan dan tidak menikmati momen-momen indah dalam hidup. Pikiran negatif ini bisa datang dari berbagai sumber, mungkin dari pengalaman buruk di masa lalu, tekanan dari lingkungan sekitar, atau bahkan dari ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Apapun sumbernya, yang penting adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Dengan strategi yang tepat, kita bisa mengubah pikiran negatif bisa menjadi energi positif yang membantu kita tumbuh dan berkembang. Nah, di video kali ini, gue bakal bagiin 10 tips ampuh untuk menghilangkan pikiran negatif. Kita semua pasti tahu, hidup tidak selalu berjalan mulus dan kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi yang membuat kita ngerasa down. Tapi yang perlu kita ingat adalah kita punya kendali atas bagaimana kita merespon pikiran-pikiran tersebut. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu mulai dengan rasa syukur. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi pikiran negatif adalah dengan mulai fokus pada hal-hal yang kita syukuri. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, coba ambil beberapa menit untuk mulai menulis 3 hal yang kita syukuri. Ini bisa berupa hal-hal kecil seperti masih bisa bangun di pagi hari, bersyukur dengan apa yang kita miliki, atau sinar matahari yang cerah. Menyadari hal-hal positif dalam hidup bisa membantu menggeser fokus dari pikiran negatif. Kenapa rasa syukur itu begitu penting? Ketika kita berfokus pada apa yang kita miliki, bukan apa yang kita kurang, kita mengubah perspektif kita terhadap kehidupan. Ini bukan berarti mengabaikan masalah atau kesulitan yang ada, tapi lebih kepada memberikan diri kita kesempatan untuk melihat bahwa ada banyak hal baik yang mungkin sering kita abaikan. Cobalah untuk menjadikan rasa syukur sebagai bagian dari rutinitas harianmu. Misalnya, dengan menulis di jurnal syukur setiap pagi hari atau malam hari. Oke, kita akan lanjut yang kedua, yaitu alihkan perhatianmu. Ketika pikiran negatif mulai muncul, cobalah untuk mengalihkan perhatianmu dengan melakukan kegiatan yang kalian sukai. Berolahraga adalah salah satu cara terbaik untuk melepaskan stres, dan endorfin yang dilepaskan selama berolahraga bisa meningkatkan mood kalian. Selain itu, kalian bisa mencoba hobi lain seperti membaca, menggambar, atau bahkan bermain game. Melibatkan diri kita dalam aktivitas yang menyenangkan bisa membantu mengusir pikiran negatif. Selain menyenangkan, aktivitas fisik juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental kita. Saat kita bergerak, tubuh kita memproduksi endorfin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Bahkan, aktivitas sederhana seperti berjalan-jalan, bersepeda, atau yoga bisa sangat membantu kita. Hobi dan kegiatan favorit juga memberikan kesempatan untuk fokus pada hal-hal positif dan kreatif, sehingga pikiran negatif tidak memiliki ruang untuk berkembang. Dengan demikian, menggabungkan olahraga dan hobi dapat menjadi strategi efektif untuk menjaga kesehatan mental dan mengatasi pikiran negatif. Oke, kita akan lanjut yang ketiga, yaitu batasi paparan media sosial. Media sosial seringkali menjadi sumber perbandingan yang tidak sehat. Melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna bisa membuat kita ngerasa kurang. Cobalah untuk membatasi waktu yang kalian habiskan di media sosial dan fokus pada hal-hal yang lebih nyata dan positif. Ingatlah bahwa apa yang kalian lihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Media sosial bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah alat yang luar biasa untuk tetap terhubung dengan orang lain dan mendapatkan informasi. Tapi di sisi lain, ini juga bisa menjadi sumber stres dan kecemasan. Ketika kita melihat postingan teman atau selebriti yang tampak sempurna, kita mungkin ngerasa tidak cukup baik. Ingatlah bahwa media sosial seringkali hanya menampilkan sisi terbaik dari kehidupan seseorang, bukan kenyataan yang sebenarnya. Cobalah untuk beristirahat dari media sosial secara berkala dan fokus pada interaksi di dunia nyata. Oke, kita akan lanjut yang keempat, yaitu praktikan mindfulness atau meditasi. Mindfulness atau meditasi adalah teknik yang sangat efektif untuk mengatasi pikiran negatif. Dengan berlatih mindfulness, kalian bisa belajar untuk tetap fokus pada momen saat ini tanpa terganggu oleh pikiran negatif. Cobalah untuk meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk meditasi. Duduklah dengan tenang, tutup mata, dan fokus pada napasmu. Jika pikiran negatif muncul, biarkan saja dan kembali fokus pada nafas.
Mindfulness adalah seni untuk benar-benar hadir di saat ini. Ketika kita mempraktikkan mindfulness, kita belajar untuk menerima pikiran dan perasaan kita tanpa menghakimi. Ini membantu kita untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Ada banyak aplikasi dan sumber daya online yang bisa membantu kita untuk memulai meditasi atau latihan mindfulness. Cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari untuk duduk dengan tenang, bernafas dalam-dalam, dan fokus pada momen saat ini. Oke, kita akan lanjut yang kelima, yaitu berbicara dengan teman atau keluarga. Ketika kalian ngerasa terjebak dalam pikiran negatif, jangan ragu untuk berbicara dengan seseorang yang kalian percayai. Terkadang, berbagi pikiran dan perasaan dengan orang lain bisa membuat kita merasa lebih lega dan mendapatkan perspektif baru. Teman atau keluarga bisa memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan dan membantu kita melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Penting untuk memiliki jaringan dukungan yang kuat. Ketika kita berbicara dengan teman atau keluarga, kita tidak hanya mendapatkan dukungan emosional, tetapi juga perspektif baru yang mungkin belum kita pikirkan sebelumnya. Jangan takut untuk membuka diri dan berbagi perasaan dengan orang lain. Berbicara dengan orang yang peduli bisa sangat membantu kita untuk meringankan beban pikiran negatif. Oke, kita akan lanjut yang keenam, yaitu buat jadwal harian. Memiliki jadwal harian bisa membantu kita untuk tetap terorganisir dan mengurangi stres karena ketidakpastian. Ketika kalian memiliki rencana yang jelas untuk hari itu, kalian akan ngerasa lebih terkendali dan dapat fokus pada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Buatlah daftar tugas yang realistis dan prioritas, sehingga kalian tidak merasa kewalahan. Mengorganisir waktu kita dengan baik adalah kunci untuk mengurangi stres dan kecemasan. Buatlah jadwal harian atau to-do list setiap pagi untuk membantu kita untuk tetap fokus pada tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Prioritaskan tugas-tugas penting dan coba untuk tidak menunda-nunda. Dengan jadwal yang terstruktur, kalian akan merasa lebih terkendali dan lebih mudah mengatasi pikiran negatif yang mungkin muncul. Oke, kita akan lanjut yang ketujuh, yaitu hindari lingkungan negatif. Lingkungan yang negatif bisa memengaruhi pikiran kita. Cobalah untuk menjauhi orang atau situasi yang membuatmu merasa buruk. Lingkungan yang positif dan mendukung bisa membantu menjaga pikiranmu tetap cerah dan termotivasi. Jika kalian tidak bisa menghindari lingkungan negatif, cobalah untuk meminimalkan interaksi dan fokus pada hal-hal positif. Lingkungan sekitar kita memainkan peran besar dalam membentuk pikiran dan perasaan kita. Jika kalian merasa terjebak dalam lingkungan yang penuh dengan negatif, cobalah untuk mencari cara baru untuk mengurangi interaksi dengan orang-orang atau situasi tersebut. Cari lingkungan yang mendukung dan positif, seperti bergabung dengan komunitas yang memiliki minat yang sama atau mencari teman yang memberikan dukungan emosional. Lingkungan yang positif bisa memberikan energi positif dan membantu mengurangi pikiran negatif. Oke, kita akan lanjut yang ke-8, yaitu fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Salah satu penyebab utama pikiran negatif adalah merasa tidak berdaya dalam menghadapi situasi tertentu. Daripada khawatir tentang hal-hal yang di luar kendalimu, fokuslah pada apa yang bisa kalian lakukan sekarang. Membuat rencana tindakan dan mengambil langkah-langkah kecil bisa membantu kalian merasa lebih terkendali dan mengurangi kecemasan. Ketika kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, kita merasa lebih berdaya dan lebih mampu mengatasi tantangan yang ada. Cobalah untuk membuat daftar hal-hal yang bisa kalian kendalikan dan hal-hal yang berada di luar kendalimu. Fokus pada tindakan nyata yang bisa kita ambil sekarang untuk memperbaiki situasi atau mencapai tujuanmu. Dengan begitu, kalian akan merasa lebih terkendali dan lebih mudah mengatasi pikiran negatif. Oke, kita akan lanjut yang ke-9, yaitu lakukan kebaikan ke orang lain. Melakukan kebaikan ke orang lain bisa memberikan perasaan bahagia dan mengalihkan perhatian dari pikiran negatif. Ketika kita membantu orang lain, kita ngerasa lebih berarti dan bermanfaat. Ini bisa membantu meningkatkan harga diri dan mengurangi fokus pada pikiran negatif. Mulailah dengan hal-hal kecil seperti memberikan senyuman kepada orang asing atau membantu tetangga. Kebaikan adalah salah satu cara terbaik untuk mengatasi pikiran negatif. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, kita ngerasa lebih terhubung dan lebih berarti. Ini bisa meningkatkan perasaan bahagia dan mengurangi stres. Cobalah untuk mencari kesempatan untuk melakukan kebaikan setiap hari, baik itu dengan memberikan bantuan kepada orang lain, menyumbangkan waktu atau sumber daya, atau sekedar memberikan dukungan emosional kepada teman atau keluarga. Oke, kita akan lanjut yang terakhir, yaitu cari bantuan profesional jika diperlukan. Jika kalian merasa pikiran negatif sudah terlalu berat untuk diatasi sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Konselor atau terapis bisa memberikan dukungan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk mengatasi pikiran negatif.
Mereka bisa membantu kita untuk menggali penyebab pikiran tersebut dan menemukan cara untuk mengatasinya. Tidak ada yang salah dengan mencari bantuan profesional ketika kalian ngerasa kewalahan dengan pikiran negatif. Terapis atau konselor memiliki pengetahuan dan alat yang bisa membantu kita untuk mengatasi masalah ini. Mereka bisa membantu kita untuk menggali penyebab pikiran negatif dan memberikan strategi yang efektif untuk mengatasinya. Jangan takut untuk mencari bantuan jika kalian merasa membutuhkan. Ingatlah bahwa kesehatan mentalmu adalah prioritas, dan mencari bantuan adalah langkah penting untuk menuju kesejahteraan yang lebih baik. Nah teman-teman, itulah 10 tips untuk mengatasi pikiran negatif. Perjalanan hidup ini memang tidak selalu mudah, dan pikiran negatif bisa datang kapan saja. Tapi ingat, kita selalu punya pilihan untuk menghadapinya dengan cara yang lebih positif. Dengan menerapkan 10 tips yang telah gue bagikan tadi, kalian bisa mulai mengubah perspektif kita dan menjalani hidup dengan lebih bahagia. Setiap kali kita menghadapi tantangan atau kesulitan, pikiran negatif mungkin muncul dan mencoba menguasai pikiran kita. Namun, kita memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandang kita. Dengan langkah-langkah sederhana seperti bersyukur setiap hari, mengelilingi diri dengan orang-orang yang positif, dan menjaga kesehatan fisik serta mental, kita bisa meredakan pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran yang lebih positif. Gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada kritik atau saran, jangan lupa ditulis di kolom komentar.